Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Swandra dari kelas 1C reguler, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam kepada yang terhormat Bapak Ghazali Saroni SAGMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang akhlak. Langsung saja pada penjelasannya, yaitu yang pertama, definisi. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khulqi. Secara etimologi berarti kebiasaan dan perilaku. Dari beberapa kata ini dapat dilihat bahwa ia merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Secara terminologi merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Dari sifat yang ada itulah terpancar sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang, seperti sabar, kasih sayang, atau sebaliknya. Seperti pemarah, pendendam, iri dengki, sehingga memutuskan hubungan silaturahmi. Akhlak merupakan simbol yang mewakili jiwa seseorang. Karena dari jiwa itulah tabiat dan perilaku atau akhlak seseorang muncul. Baik buruknya manusia tidak dapat dilihat dari rupanya, baik itu tingginya, warna kulitnya, ataupun harta kekayaannya. Akan tetapi, baik buruk manusia itu dinilai dari hati dan perbuatannya, yang mana perbuatan itu merupakan buah dari akhlak yang dimilikinya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Untuk yang materi kedua yaitu sumber-sumber akhlak. Yang pertama adalah Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwa sumber utama akhlak dalam Islam adalah Al-Quran. Hal ini dikarenakan Al-Quranlah yang menunjukkan jalan terbaik dalam berakhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Bahkan Rasulullah SAW pun juga dirinya sendiri dengan Al-Quran. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sumber akhlak yang kedua yaitu as-sunnah. Sumber yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Beliaulah manusia terbaik yang patut dijadikan sebagai teladan dalam berakhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Untuk materi yang ketiga yaitu pembagian akhlak dalam ajaran Islam. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah akhlak yang paling penting dan paling utama. Karena konsekuensi berakhlak kepada Allah adalah berakhlak juga kepada selainnya. Akhlak kepada Allah ialah beriman kepadanya, mengakui kesempurnaan sifat-sifatnya dan perbuatannya, membenarkan apa yang dikabarkannya, dan lain sebagainya. Penyebab seorang kufur kepada penciptanya adalah karena akhlaknya yang buruk seperti sombong, tidak mentaati perintahnya, dan sebagainya. Untuk pembagian akhlak dalam ajaran Islam selanjutnya adalah akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak kepada manusia adalah sebuah keniscayaan. Akhlak kepada sesama manusia yang wajib dimiliki oleh seorang muslim adalah akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlakul karimah. Di antara akhlak terpuji tersebut misalnya jujur, amanah, adil, berbuat baik, memaaf, baik dalam bergaul, melaksanakan kewajiban, memberikan hak pada yang berhak menerimanya, dan lain sebagainya. Adapun akhlak tercela atau disebut akhlakul muzammah adalah akhlak yang wajib dihindari oleh seorang muslim, seperti berbohong, khianat, zalim, saling bermusuhan, kikir, tidak memberikan hak pada yang berhak menerimanya, dan sebagainya. Pembagian akhlak dalam ajaran Islam yang ketiga adalah akhlak kepada diri sendiri, yaitu akhlak yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Di antara akhlak terpuji terhadap diri sendiri yaitu sabar dalam menghadapi musibah, tidak tergesa-gesa dalam setiap perkara, disiplin, dan lain sebagainya. Sebaliknya, akhlak tercela terhadap diri yang harus dihindari oleh seorang muslim diantaranya tergesa-gesa dalam suatu perkara, tidak bersabar menghadapi musibah, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Pembagian akhlak dalam ajaran Islam yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan alam. Akhlak kepada lingkungan alam
juga perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim. Lingkungan sekitar yang dimaksud di sini bukan hanya kepada tumbuhan saja, akan tetapi akhlak kepada hewan pun juga harus diperhatikan. Di antara akhlak yang harus dihindari seorang muslim kepada lingkungan sekitarnya adalah berbuat zolim pada hewan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya. Ia juga tidak melepaskan agar dapat menyantap serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan di atas dapat ringkasan. Yang pertama adalah akhlak adalah tabiat manusia yang muncul secara spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua, Allah tidak melihat jasad dan rupa hambanya, akan tetapi Allah melihat hati dan amalnya. Yang ketiga, sumber akhlak dalam Islam ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat adalah akhlak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan, cukup singkat tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan itu datangnya murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu